Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara karena dapat memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara ini terasa adil dan nyaman. Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Di zaman era digital ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat Anda salurkan di mana saja. Salah satunya adalah melalui media sosial yang sudah mendunia, yaitu YouTube. YouTube adalah platform yang didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Media sosial ini memungkinkan penggunanya mengunggah, menonton, dan berbagi video seputar informasi apa saja, baik berupa film, lagu, vlog pribadi, bisnis, berita, teknologi, edukasi, kesehatan, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya berbagai perspektif, YouTube percaya bahwa kita akhirnya akan menjadi masyarakat yang lebih kuat dan lebih berpengetahuan, meskipun kita tidak setuju dengan sebagian pandangan tersebut. Karena itulah YouTube memiliki kebijakan untuk membantu membangun komunitas yang lebih aman dengan cara membuat suatu pedoman dan aturan. Salah satunya adalah mengidentifikasi dan menindak konten-konten yang menurut YouTube tidak pantas untuk ditayangkan. Berikut saya sajikan daftar konten-konten apa saja yang tidak diizinkan oleh pihak YouTube yang berhasil saya rangkum. Poin ke-1, konten seksualitas dan pornografi. Yang dimaksud dengan konten seksualitas dan pornografi adalah konten yang berisikan tentang mempertontonkan bagian tubuh yang paling sensitif atau fetishisme orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur dengan maksud memberikan kepuasan seksual serta bernuansa kekerasan, vulgar, mempermalukan, dan eksploitasi. Contoh kontennya untuk poin ini adalah: pertama, konten yang diambil dari klip atau potongan adegan yang berasal dari film porno, pertunjukan seksualitas, atau konten non-pornografi lainnya untuk menutupi muatan seksualnya, baik nyata maupun dalam bentuk sketsa atau grafis. Yang kedua, konten meraba-raba yang memicu rangsangan, memelorotkan celana orang lain, masturbasi di tempat umum, mengambil foto pakaian dalam, voyeurisme, eksibisionisme, predator, atau konten lainnya yang menggambarkan seseorang secara seksual tanpa persetujuannya. Poin kedua, konten ujaran kebencian. Sama seperti pornografi, pihak YouTube juga menerapkan aturan tegas pada konten yang menyebarkan, menghasut, dan membenarkan rasa kebencian hingga membuat para penontonnya sampai terprovokasi serta berbuat kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan salah satu atribut berikut ini: usia, kasta, disabilitas, etnis, identitas dan ekspresi gender, kewarganegaraan, ras, status imigrasi, agama, jenis kelamin atau gender, orientasi seksual, korban peristiwa kekerasan besar dan keluarga mereka, status veteran, dengan alasan kebebasan berekspresi. Contoh kontennya untuk poin ini adalah: pertama, konten yang berisikan kata-kata yang mengandung pengertian merasa senang dengan penderitaan orang lain atau kepada salah satu atribut. Yang kedua, konten yang berisikan kata-kata untuk mencerca orang lain atau kepada salah satu atribut yang mengandung pengertian merasa pantas untuk menderita. Poin yang ketiga adalah konten tindak kekerasan secara vulgar. Yang dimaksud dalam konten ini adalah konten kekerasan secara vulgar dan mengerikan disertai dengan kata-kata kasar yang bertujuan untuk membuat penonton terkejut, merasa jijik, mencari sensasi, dan mengajak orang lain melakukan tindak kekerasan. Sekalipun konten tersebut dalam konteks edukasi, dokumenter ilmiah, atau artistik, kelayakan untuk ditayangkan akan diteliti kembali. Contoh kontennya untuk poin ini adalah: pertama, konten jenis rekaman video, audio, atau gambar yang menampilkan kecelakaan di jalan, bencana alam, dampak perang akibat serangan teroris, perkelahian jalanan, serangan fisik, korban untuk persembahan, penyiksaan, mayat, protes atau kerusuhan, perampokan, prosedur medis, atau skenario lain. Contoh yang kedua, konten penyiksaan hewan oleh manusia dengan kejam yang telah direkayasa dan menempatkan hewan tersebut dalam kondisi berbahaya, bukan dalam konteks tradisi atau umum seperti berburu atau penyiapan makanan. Contoh yang ketiga, kejadian yang didramatisasi atau fiktif tanpa konteks yang cukup bagi penonton untuk memahaminya. Poin keempat, konten berbahaya, merugikan, dan berisiko tinggi. Yang dimaksud dalam konten ini adalah
konten yang menampilkan ajakan pada orang lain untuk melakukan berbagai hal berbahaya, berisiko tinggi, dan merugikan sampai mengakibatkan terluka parah atau bahkan berujung kematian. Sekalipun konten tersebut dalam konteks edukasi, dokumenter, ilmiah, artistik, atau olahraga, kelayakan untuk ditayangkan akan diteliti kembali. Contoh dari konten ini adalah konten tantangan berbahaya, prank berbahaya atau mengancam, untuk membunuh atau melukai, penggunaan atau pembuatan narkoba, peristiwa kekerasan, mencuri atau berbuat curang, meretas, mengakali pembayaran untuk konten atau layanan digital. Poin kelima, konten pelecehan dan cyberbully. Yang dimaksud dalam konten ini adalah konten untuk menargetkan individu, kelompok, dan golongan yang dilindungi atau ciri-ciri fisik melalui penghinaan yang berkepanjangan dengan perilaku atau kata-kata kasar atau membuli. Sekalipun konten tersebut dalam konteks humor atau bercanda, kelayakan untuk ditayangkan akan diteliti kembali. Contoh dari konten ini adalah tidak jauh beda dengan konten ujaran kebencian, tetapi lebih dititik beratkan kepada individu biasanya, seperti makian, fitnah, atau ledekan yang sifatnya berulang. Poin keenam, konten mengancam keselamatan anak di bawah umur. Pihak YouTube juga sangat melarang keras konten yang mengandung unsur tindakan eksploitasi, berisiko atau berbahaya, pelecehan seksual oleh satu keluarga atau kelompok maupun individu yang melibatkan anak di bawah umur sampai menimbulkan gangguan tekanan emosional dan kejiwaan. Definisi anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa, berumur kurang dari 18 tahun, serta kemampuan berpikir yang masih labil, sehingga masih perlu untuk diberikan perlindungan dan bimbingan. Contoh dari konten ini adalah konten yang menayangkan tema adegan pornografi orang dewasa, menyimulasikan pelecehan oleh orang tua, pemaksaan dengan kekerasan, tindakan pencabulan, aktivitas berbahaya, dan sebagainya. Poin ketujuh, konten menyakiti diri sendiri. Pihak YouTube juga tidak mengizinkan konten yang mempunyai unsur menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri, bermaksud untuk membuat penonton terkejut atau merasa jijik, sehingga konten tersebut sedikit berbeda dengan yang lainnya. Sekalipun konten tersebut dalam konteks berbagi kisah pengalaman tentang menghadapi depresi atau masalah kesehatan mental lainnya, tetapi kelayakan untuk ditayangkan akan diteliti kembali. Jenis untuk konten ini adalah konten yang lebih difokuskan kepada individu yang melakukannya, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan beberapa orang, seperti konten yang mengakhiri hidupnya akibat depresi berat, prank bunuh diri, foto vulgar yang menampilkan bekas percobaan bunuh diri, atau menyakiti diri sendiri, foto tentang mayat bunuh diri tanpa diburamkan, walaupun hanya dramatisasi atau skenario. Poin ke-8, konten organisasi kejahatan. Pihak YouTube tidak memperbolehkan konten yang bermaksud mengajak, menghasut, merekrut, memuji, dan membenarkan tindak kekerasan suatu organisasi kejahatan, serta menayangkan situasi penyanderaan yang bertujuan untuk mengintimidasi atau mengancam para penonton video tersebut. Sekalipun konten tersebut dalam konteks pemberitaan, tetapi kelayakan untuk ditayangkan akan diteliti kembali. Contoh kontennya untuk poin ini adalah memamerkan dengan merasa bangga dengan aksi para gangster atau geng motor yang membuat kerusuhan atau tindakan kriminal, aksi ancaman teror atau pengaboman yang dilakukan oleh kelompok radikal, aksi perampokan dengan kekerasan, dan segala tindak kejahatan yang terorganisir. Poin ke-9, konten menjual barang atau jasa dan senjata api ilegal. Pihak YouTube tidak mengizinkan konten yang bermaksud menjual dan mempromosikan secara langsung barang atau jasa terlarang atau senjata api dengan memposting link, email, nomor telepon, dan lain-lain, serta memperagakan petunjuk pemakaiannya secara ilegal, karena jenis konten yang seperti ini diatur oleh hukum. Contoh kontennya untuk poin ini adalah menjual narkotika dan obat-obat terlarang lainnya yang terkontrol, minuman keras, dokumen atau uang palsu, bahan peledak, organ tubuh, binatang langka yang dilindungi, layanan seks, layanan medis tanpa izin, penyeludupan manusia, situs perjudian online yang belum ditinjau oleh Google atau YouTube, senjata api dan aksesorisnya. Poin ke-10, konten spam, praktek penipuan, dan scam. Pihak YouTube tidak mentolerir konten yang berisi tentang menjual jasa meningkatkan jumlah subscriber, penayangan, atau metrik lainnya dengan jalan pintas atau ekspres. Menayangkan konten yang tidak sesuai terhadap judul, thumbnail, atau deskripsi untuk menipu pengguna sehingga salah mengira isi konten agar penonton melihat secara berulang-ulang. Komentar dengan kata-kata yang identik sama dan berulang dalam jumlah besar tetapi tidak sesuai dengan isi konten.
Contoh kontennya untuk poin ini adalah sub for sub, menjanjikan mengirimkan uang tanpa produk yang jelas, penyalahgunaan live streaming orang lain, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube, menyebarkan software berbahaya melalui link deskripsi. Poin ke-11, konten plagiat atau mengambil karya orang lain. Pihak YouTube tidak akan memonetisasi konten yang terindikasi meniru atau mengambil dari hasil karya orang lain, baik itu berupa cuplikan konten, program konten, isi konten, lirik, syair, lagu, maupun film tanpa izin. Karena saat sekarang ini pihak YouTube sudah konsisten membuat label lisensi copyright untuk setiap konten yang diupload sebagai bukti nyata menghargai hasil karya orang lain. Contoh konten untuk poin ini adalah mendaur ulang lagu atau cover tanpa seizin label atau penciptanya, merekam dan mengupload ulang film yang berdurasi panjang atau pendek, menggabungkan dan mengupload ulang video dari beberapa cuplikan klip. Itulah tadi video penjelasan tentang konten-konten apa saja yang dilarang oleh pihak YouTube untuk ditayangkan. Jika masih ada yang kurang jelas, Anda bisa klik linknya di box deskripsi. Pada dasarnya pihak YouTube memberi kebebasan kepada kita untuk berekspresi, akan tetapi YouTube juga berharap agar channel yang kita bangun dapat tumbuh sehat jauh dari jeratan hukum, sehingga memberi kontribusi berharga bagi masyarakat melalui ide-ide cemerlang, kreatif, dan positif. Ingat pesan saya, tetap patuhi protokol kesehatan, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga. Salam Guardian Angel, see you next video.